The next speech is by respected Rafiq Ahmed Hayat Sahib, Amir Jamaat Ahmadiyya UK, on the topic, the global progress of Jamaat Ahmadiyya under the blessed leadership of Khilafat. Assalamualaikum. Kepada beliau kami persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'auzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat huzur, yang terhormat para sesepuh, saudara-saudari, serta para tamu yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk berbicara mengenai sebuah tema yang berada di jantung kemajuan, ketangguhan, dan pengaruh global Jemaah Muslim Ahmadiyah, yaitu Lembaga Suci Khilafat. Dan sebagaimana melalui lembaga inilah Jemaat Masih Maud alaihissalam telah berkembang dari sebuah desa kecil yang tak dikenal di India menjadi sebuah gerakan ruhani berskala dunia. Khilafat di dalam Ahmadiyah bukanlah sebuah lembaga politik, melainkan sebuah kepemimpinan rohani yang dibimbing secara langsung oleh Allah Ta'ala, yang didirikan olehnya sendiri setelah wafatnya Al-Masih yang dijanjikan, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Melalui khalifat inilah jemaat tetap teguh bersatu, teratur, dan memiliki pandangan ke depan, meskipun diterpa berbagai penentangan hijrah serta penganiayaan. Marilah kita mulai dengan mengingat kembali tujuan ilahi dari kedatangan Masih Maud alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah untuk menegakkan kembali hubungan yang hidup antara manusia dengan Sang Pencipta. Beliau alaihissalam bersabda, "Aku telah diutus untuk menghidupkan kembali agama, serta untuk menegakkan kembali persatuan dan kasih sayang yang telah lenyap dari dunia ini. Aku telah diutus untuk membawa manusia kembali kepada Allah dan Allah kembali kepada manusia." Misi ini untuk melakukan islah umat manusia, memulihkan perdamaian, dan memperkenalkan kembali dunia kepada Tuhan yang Maha Hidup terus berlanjut hingga hari ini melalui sistem khilafat. Ketika Masih Maud alaihissalam wafat pada tahun 1908, jemaat berada pada sebuah persimpangan yang sangat krusial. Kebingungan menyeliputi dan ketidakpastian mengancam untuk memecah belah barisan umat. Pada saat itulah Allah Ta'ala membangkitkan Hazrat Maufi Nuruddin radhiyallahu ta'ala seorang yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa, kebijaksanaan mendalam, serta ilmu yang luas sebagai khalifah pertama dari Masih Maud alaihissalam. Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal bukanlah hanya seorang tabib jasmani, tetapi juga penyembuh hati dan ruhani manusia. Di tengah masa yang penuh potensi perpecahan, beliau tampil sebagai pendamai dan pemersatu, membimbing jemaat dengan ketenangan luar biasa, serta pandangan ruhani yang jauh ke depan. Kepemimpinan beliau, meski singkat, sungguhlah mendalam pengaruhnya. Dari kota kecil Kadian yang kala itu masih asing bagi dunia luar, beliau memulai upaya tablik internasional pertama jemaat. Beliau mendorong para mubalik dan surah-surah dakwah untuk dikirim ke berbagai penjuru agar pesan Masih Maud alaihissalam mulai menapaki perjalanannya hingga ke pelosok-pelosok bumi. Meskipun dengan sumber daya dan saran yang terbatas, justru di bawah bimbingan beliaulah benih misi global jemaat pertama kali ditanam, sebuah bukti nyata akan kekuatan kepemimpinan ilahi. Ketika menggambarkan akhlak beliau, Mubarak Ali Sahib menulis dalam Review of Religion edisi tahun 1914, wali Allah ini berusaha menjadikan para pengikutnya sebagai muslim sejati yang sepenuhnya hanya milik Allah dan bukan milik siapapun selainnya, serta yang akan mengangkat tinggi obor keimanan di hadapan dunia. Setelah wafatnya Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal, Allah Ta'ala menggenapi sebuah nubuatan agung yang telah disampaikan oleh Masih Maud alaihissalam tentang kelahiran putra yang dijanjikan, yang akan dipenuhi dengan ilmu dan wawasan ruhani yang mendalam. Pada tahun 1914, seorang pemuda yang baru berusia 25 tahun, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala terpilih sebagai khalifah kedua. Meskipun sebagian orang meragukan usia muda dan kemampuannya, dengan cepat menjadi jelas bahwa beliau bukanlah pemimpin biasa. Dengan dukungan ilahi dari Allah Ta'ala, beliau tampil sebagai salah satu khalifah yang paling visioner dan dinamis dalam sejarah Islam.
Beliau memulai dengan memperkuat infrastruktur jemaat, membentuk badan-badan tambahan seperti Khuddamul Ahmadiyah, Lajnah Imailah, dan Ansarullah, sehingga jemaat yang terus berkembang ini memiliki struktur yang rapi, serta siap memikul tanggung jawab global yang lebih besar. Lalu tibalah salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Asia Selatan, perjuangan kemerdekaan India. Di saat yang sangat krusial ini, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala memainkan peran yang penting. Beliau menyadari bahwa umat muslim membutuhkan sebuah tanah air yang terpisah untuk melindungi hak-hak agama mereka. Beliau mendorong Muhammad Ali Jinnah untuk kembali ke India dan memimpin gerakan untuk mendirikan Pakistan. Keputusan penting itu yang didukung dengan nasihat dari khalifah turut membentuk takdir anak betua ini. Setelah berdirinya Pakistan, Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib, seorang Ahmadi yang taat, menjadi Menteri Luar Negeri pertama negara tersebut. Beliau juga mewakili berbagai bangsa Muslim dan Arab di Perserikatan Bangsa-Bangsa memperjuangkan kemerdekaan mereka. Inilah sekali lagi visi khilafat yang bekerja di balik layar, mengangkat derajat seluruh umat Islam. Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu ta'ala bukan sekadar seorang pemimpin jemaat, tetapi juga sosok cendekiawan agung. Beliau adalah penulis tafsir Al-Quran 5 jilid, sebuah mahakarya tafsir yang hingga kini senantiasa dihormati. Seruan beliau untuk menyebarkan ajaran Islam yang hakiki ke seluruh penjuru dunia telah membawa jemaat ke benua Eropa, Afrika, dan Amerika, menjadikan misi suci Masih Maud alaihissalam benar-benar berskala global. Beliau juga melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan Eropa, mewakili Islam dan jemaat dengan penuh kehormatan dan kewibawaan. Perjalanan tersebut akhirnya mengantarkan beliau ke kota London, di mana beliau menyampaikan pidato pada konferensi agama-agama dunia, sebuah penyampaian yang kemudian dipuji sebagai salah satu kontribusi paling mendalam dalam pertemuan tersebut. Pasca penyampaian pidato monumental Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala dalam konferensi agama-agama dunia di London, sebuah momen bersejarah pun tercatat, yakni peletakan batu pertama Masjid Fazl, masjid pertama di jantung kota London. Pada tanggal 19 Oktober 1924, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala memimpin langsung upacara peletakan batu fondasi yang kelak menjadi salah satu masjid paling berpengaruh di Eropa Barat. Dalam kesempatan yang penuh ini, Hazur radhiyallahu ta'ala menyampaikan kepada hadirin, akan datang masanya ketika Islam akan tersebar di Barat dan masjid ini akan menjadi pusat dari mana cahaya Islam akan memancar ke seluruh penjuru. Pada masa itu, London merupakan pusat pengaruh global dan tindakan ini mengandung makna simbolis dan rohani yang mendalam, yaitu penanaman panji Islam di jantung ibu kota sebuah kekaisaran dunia. Baru tahun lalu pada Oktober 2024 kita merayakan 100 tahun Masjid Fazl, sebuah masjid yang bukan hanya telah menjadi pusat jemaat Muslim Ahmadiyah di Barat, tetapi juga pusat petunjuk, dialog antar agama, serta arahan moral bagi kekuatan-kekuatan dunia. Visi Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala untuk mendirikan sebuah benteng ruhani di Barat adalah visi yang bersifat nubuatan. Langkah ini meletakkan fondasi bagi hijrah khilafat di masa mendatang, serta membuka jalan bagi perluasan misi jemaat ke seluruh penjuru dunia. Beliau terus membimbing jemaat melewati masa-masa genting pasca pembagian India, dan dengan pandangan ilahi, beliau mendirikan markas baru jemaat di Rabuah, Pakistan. Apa yang dahulu hanyalah sebidang tanah tandus dan kosong, di bawah arahan Khalifah kedua menjelma menjadi kota yang hidup dan berkembang, lengkap dengan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, percetakan, dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Rabuah pun menjadi ibu kota rohani dan administratif jemaat, serta mercusuar pendidikan dan pelayanan di negeri yang baru terbentuk itu. Kontribusi Ahmadi terhadap pembangunan Pakistan di tahun-tahun awalnya tidak dapat diremehkan. Dari hakim dan pegawai negeri sivil hingga duta besar, jenderal, dan ilmuwan, Ahmadi memegang posisi senior dan bekerja dengan kesetiaan dan keunggulan. Di medan perang, pahlawan seperti Jenderal Iftikhar Janjua memberikan nyawa mereka untuk Pakistan. Dalam sains, di bawah bimbingan dan dorongan khilafat, seorang Ahmadi Bunda bernama Dr. Abdul Salam bangkit menjadi pemenang Nobel Muslim pertama dalam fisika. Seorang raksasa yang kejeniusannya dipupuk dalam semangat besar. Di bawah kepemimpinan Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala, jalsa salana tahunan di Rabuah tumbuh pesat dari tahun ke tahun. Apa yang bermula dari pertemuan di bawah tenda-tenda sederhana berakhir menjadi jemaah yang luar biasa besar.
Pada tahun 1983, jalsa salanah terakhir yang diadakan di Rabuan dihadiri oleh sekitar 275.000 orang, sebuah bukti nyata persatuan, pengabdian, dan daya tarik rohani dari khilafat. Namun, seiring kemajuan, semakin meningkat pula penentangan. Bahkan pada masa Khalifah kedua, laporan The Munir Inquiry menyatakan bahwa tidak ada seorang ulama pun yang berhak menentukan siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Meski demikian, kebencian terus bersemi. Pada tahun 1965, Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahimahullah ta'ala terpilih sebagai khalifah ketiga, seorang pribadi yang rendah hati, berjiwa mendalam, dan berilmu tinggi. Beliau mewarisi jemaat yang sudah berada di atas fondasi yang kokoh, namun segera dihadapkan pada gelombang penentangan yang semakin besar. Di bawah pemerintahan Zulfikar Ali Bhutto, tekanan politik dari kalangan ulama ekstremis semakin meningkat. Pada tahun 1974, Majelis Nasional Pakistan menggelar perdebatan mengenai status Ahmadiyah, dan setelah proses yang sangat berat sebelah dan tidak adil, secara resmi menetapkan jemaat sebagai bukan muslim. Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsalits sebagai tanggapan berdiri dengan penuh kehormatan dan kejernihan ruhani. Beliau memperingatkan bangsa dengan berkata, "Jika kalian hari ini menganggap kami bukan muslim, maka esok hari tidak akan ada seorang pun yang dianggap muslim di hadapan kalian." Kata-kata beliau terbukti mengandung nubuatan. Apa yang terjadi kemudian adalah perpecahan sektarian yang begitu cepat di Pakistan, persis seperti yang telah beliau peringatkan sebelumnya. Namun meski menghadapi ujian tersebut, Hazrat Khalifatul Ats-Tsalits tidak pernah gentar. Beliau meluncurkan berbagai inisiatif seperti skema Nusrat Jahan yang membangun sekolah dan rumah sakit di berbagai wilayah Afrika, sebuah proyek yang kini hingga terus mengubah kehidupan banyak orang. Beliau juga meletakkan batu fondasi Masjid Basyarat di Spanyol, masjid pertama yang dibangun di negara tersebut setelah lebih dari 700 tahun, menjadi simbol kembalinya Islam secara damai ke tanah yang dahulu pernah menjadi peradaban Islam yang gemilang. Di bawah kepemimpinan khilafat beliau, jemaat mengadopsi slogan yang kini mendunia, cinta untuk semua, kebencian tak untuk siapapun. Ini bukan sekedar kata-kata kosong, ini adalah dan tetap menjadi roh hidup jemaat Muslim Ahmadiyah. Dimanapun kamu berada di dunia hari ini, pesan ini mengiringi langkahmu. Ia membuka pintu-pintu, melunakkan hati, dan berdiri tegak sebagai mercusuar moral di tengah zaman penuh perpecahan. Pada tahun 1982, Hazrat Khalifatul Ats-Tsalits rahimahullah kembali ke hadirat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaat berduka cita mendalam, namun juga menyadari bahwa tugas khilafat tidak akan pernah berhenti dan terus berjalan tanpa henti. Pada tahun 1982, babak baru dimulai dengan terpilihnya Hazrat Mirza Tahir Ahmad sebagai khalifah keempat. Tak lama setelah terpilih, rezim mantan Presiden Ziaul Haq memperlakukan Ordonansi 20 yang menindas yang secara hukum membungkam suara khilafat di Pakistan. Menanggapi ancaman tersebut, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi mengambil keputusan besar untuk berhijrah ke London, menjadikan Masjid Fazl yang fondasinya telah diletakkan 60 tahun sebelumnya oleh Khalifah kedua sebagai markas internasional jemaat. Ini bukanlah sebuah kemunduran, melainkan sebuah reposisi dari Tuhan. Dari London, pusat dunia modern, khilafat kini berbicara kepada seluruh penjuru dunia, dan Ahmadiyah memasuki fase baru dengan ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika beliau tiba, jemaat UK masih kecil namun penuh ketulusan. Jalsah salanah pertama setelah kedatangan beliau diadakan di Mahmud Hall, dan hari terakhirnya berlangsung di Surbiton Recreational Center, di mana Huzur menyampaikan sambutan kepada peserta jalsah. Seluruh jemaat UK terdiri dari 1.500 pria dan 1.500 wanita hadir dalam pertemuan tersebut. Hal ini memberikan gambaran yang kuat tentang awal yang penuh kerendahan dari mana misi global ini kembali diluncurkan. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi segera menyadari potensi besar dalam jemaat UK. Beliau memusatkan perhatian pada pembinaan para pemuda, menanamkan pada diri mereka disiplin ilmu dan komitmen yang diperlukan untuk melayani perjuangan Islam dan khilafat. Beliau telah melihat jauh ke depan bahwa jemaat Inggris akan berkembang pesat, dan karena itu beliau menginstruksikan agar tanah dibeli untuk memenuhi kebutuhan jemaat di masa mendatang.
Pada bulan September 1984, sekolah Sibhaj di Tilford dibeli dan diberi nama Islamabad. Penamaan ini didasarkan pada sebuah mimpi yang dilihat oleh Mubalik Usman Chow Sahib. Tempat ini menjadi pusat baru berbagai aktivitas jemaat. Meskipun Masjid London tetap berfungsi sebagai markas rohani dunia, menjadi tempat tinggal dan kantor khilafah. Dari markas inilah, dengan sumber daya yang terbatas namun dengan tekad yang tak terbatas, berbagai pekerjaan internasional jemaat diatur ulang dan diluncurkan kembali. Jalsa-jalsa awal yang diselenggarakan di lokasi baru ini masih sederhana jumlahnya, sekitar 4.000 peserta pada tahun 1985, namun begitulah kekuatan transformatif khilafat. Tak lama kemudian, lahan seluas 25 hektar itu terasa sempit. Lahan tambahan pun harus dibeli dan akhirnya jemaat memperoleh tanah yang 10 kali lebih luas untuk menampung jumlah peserta jalsa sarana yang terus bertambah. Pada masa yang penuh keberkahan ini, 100 tahun berdirinya jemaat diperingati di seluruh dunia. Namun perayaan bukanlah fokus utama, kerja dan penghidmatanlah yang menjadi sorotan. Usaha besar dimulai dalam bidang penerjemahan, penerbitan, dan penyebaran Islam Ahmadiyah. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi sendiri menerjemahkan Al-Quranul Karim, menulis karya ilmiah seperti Wahyu, Rasionalitas, Ilmu, dan Kebenaran, serta meluncurkan berbagai program tablik dan kemanusiaan. Salah satu inisiatif yang paling monumental adalah peluncuran Humanity First. Dari awalnya mengirim relawan ke Bosnia, membawa paket-paket bantuan pangan, kini Humanity First telah berdiri di lebih dari 60 negara, menjalankan sekolah-sekolah, rumah sakit, operasi bantuan bencana, serta inisiatif penyediaan air bersih. Semuanya terinspirasi oleh prinsip Islami dalam pelayanan kepada umat manusia. Inisiatif agung lainnya adalah peluncuran skema Wakaf Now, sebuah revolusi rohani di mana para orang tua mendedikasikan anak-anak mereka yang belum lahir untuk menghidmati Islam. Kini ratusan ribu wakfin sedang berkhidmat di berbagai belahan dunia, melanjutkan misi perdamaian, pendidikan, dan reformasi akhlak. Namun, mungkin pencapaian paling revolusioner dalam masa khilafat beliau adalah peluncuran Muslim Television Ahmadiyah atau MTA. Sementara Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsalits mengharapkan berdirinya sebuah stasiun radio, Allah Ta'ala telah menyiapkan rencana yang lebih agung, sebuah saluran televisi satelit global yang mengudara 24 jam. MTA bermula dengan sederhana, hanya tayang 3 hari dalam sepekan, dijalankan sepenuhnya oleh para relawan. Namun pada April 1996, siarannya telah menjangkau dunia selama 24 jam penuh setiap hari, mengubah wajah tablik Islam selamanya. MTA menjadi tali penyambung kehidupan bagi jutaan Ahmadi, khususnya mereka yang berada di bawah penganiayaan, serta menjadi sebuah platform untuk menyajikan ajaran-ajaran Islam yang hakiki dengan penuh martabat, logika, dan kasih sayang. Pada masa ini, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi juga menghidupkan kembali minat terhadap pengobatan homeopati, mengajarkan berbagai bahasa dan secara pribadi mengobati banyak orang, memberikan ketenangan dan kesembuhan di saat bantuan konvensional tak mampu menjangkaunya. Beliau mengadakan kelas-kelas untuk anak-anak, berinteraksi dengan para pemuda dan memanfaatkan setiap sarana yang tersedia untuk memberdayakan jemaat secara rohani dan intelektual. Kemudian sesuai dengan takdir Allah Ta'ala pada bulan April 2003, Khalifah keempat kembali ke hadirat Rabbnya. Jemaat dilanda duka yang mendalam. Itu adalah momen kesedihan yang teramat dalam. Namun kesedihan itu segera berubah menjadi harapan dan tekad karena sistem khilafat tidak pernah terputus. Pada tanggal 22 April 2003, Khalifah kelima Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz terpilih dengan kehendak Allah Ta'ala melalui sistem pemilihan yang diberkahi. Alhamdulillah. Saat nama beliau diumumkan, suasana pun berubah seketika. Air mata duka menjadi air mata bahagia. Hati-hati yang guncang kembali menemukan ketenangan. Dan kalimat pertama yang beliau sampaikan kepada jemaat adalah, saya hanya memohon satu hal kepada jemaat saat ini. Mohon perbanyaklah doa, berdoalah, mohon berdoalah, mohon berdoalah. Itulah isyarat yang jelas, perjalanan di depan tak akan mudah. Namun dengan doa, keimanan, dan khilafat, kita akan menang sebagaimana kita selalu menang. Beliau memikul alamat ilahi ini pada masa yang sangat penuh gejolak. Dunia sedang berubah dengan cepat. Hanya beberapa bulan sebelumnya Irak telah diserbu. Dunia Muslim berada di bawah sorotan tajam dan ideologi ekstremis mulai membajak nama Islam.
Namun, di bawah kepemimpinan khilafat beliau, pesan cinta untuk semua, kebencian tak untuk siapapun menjangkau setiap penjuru dunia, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan nyata. Salah satu dari wasiat terakhir dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi adalah untuk mencari lokasi guna membangun masjid terbesar di Eropa sebagai lambang dari pesan damai Islam yang tegak berdiri di jantung dunia barat. Beliau sendirilah yang meletakkan batu pertama Masjid Baitul Futuh, sebuah proyek yang kemudian disempurnakan pada masa-masa awal khilafat kelima. Benar saja, salah satu tugas pertama Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis adalah meresmikan Masjid Baitul Futuh, sebuah bangunan menakjubkan yang langsung menarik perhatian media dan pemerintahan dunia. Kru televisi, para jurnalis, dan pemimpin internasional berdatangan ingin mengetahui lebih jauh tentang masjid yang agung ini. Masjid ini menjadi simbol misi damai jemaah dan menandai pembukaan babak baru dalam pengakuan dunia terhadap Ahmadiyah. Pesan Islam yang sejati yaitu kedamaian, penghormatan kepada manusia, dan loyalitas mutlak kepada bangsa sendiri mulai menyebar lebih luas daripada sebelumnya. Dengan peresmian ini, Khalifah kelima memulai perjalanannya secara sungguh-sungguh menghadapi tantangan global yang baru dan semakin intens. Dunia kini bergerak cepat dari sebuah era yang relatif damai menuju masa penuh konflik, ketidakpercayaan, dan ketakutan yang meluas. Menjadi kewajiban seorang khalifah untuk menawarkan ketenangan sekaligus bimbingan, dan inilah yang telah dilakukan oleh Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Nasir Al-Aziz. Beliau segera mengambil langkah-langkah untuk memperluas Muslim Television Ahmadiyah, yaitu MTA, menjadi sebuah jaringan yang benar-benar berskala global. Apa yang semula hanya berupa satu saluran yang menyiarkan dari London, kini telah berkembang menjadi berbagai saluran 24 jam penuh, melayani pemirsa dalam bahasa Arab, Urdu, Inggris, Perancis, Swahili, dan banyak bahasa lainnya. Hari ini, MTA memiliki studio dan stasiun di seluruh Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, dan Eropa, dan berdiri sebagai satu-satunya jaringan televisi Muslim yang benar-benar berskala global yang berkomitmen untuk menyebarkan pesan damai dari Masih Maud alaihissalam. Ketika ketegangan global semakin meningkat, dari Timur Tengah hingga Eropa Timur, Huzur tampil sebagai satu-satunya suara yang penuh akal sehat dan kejernihan moral. Beliau secara konsisten memperingatkan para pemimpin dunia tentang ancaman yang semakin nyata dari pecahnya Perang Dunia Ketiga serta dampak bencana dari konflik nuklir. Dalam pidato-pidato beliau di berbagai parlemen dunia, termasuk di gedung parlemen Inggris, parlemen Eropa, Capitol Hill di Amerika Serikat, dan lain-lain, serta melalui puluhan surat yang beliau tuliskan langsung kepada para pemimpin dunia, Huzur menyerukan keadilan, kesetaraan, dan kepemimpinan yang bermolar. Pada awalnya, seruan beliau mungkin hanya disambut dengan keraguan yang sopan. Namun kini ketika konflik dan ketidakadilan global semakin memuncak, banyak yang mulai menyadari bahwa peringatan beliau bukanlah sekedar teori, melainkan mengandung nubuatan. Huzur mendirikan simposium perdamaian tahunan di Inggris yang menarik perhatian para politikus, pemimpin agama, diplomat, dan akademisi dari seluruh dunia. Dalam setiap pidato utama, Huzur menyampaikan petunjuk yang jelas bahwa perdamaian tidak akan tercapai tanpa keadilan, dan bahwa lembaga internasional seperti PBB harus direformasi agar beroperasi dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Beliau berbicara tanpa rasa takut terhadap ketimpangan kekuasaan dengan menegaskan bahwa sistem hak veto di PBB merusak persatuan global dan menciptakan ketidakadilan. Beliau juga menekankan bahwa triliunan yang dihabiskan untuk persenjataan seharusnya dialokasikan untuk memberantas kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Di bawah upaya-upaya tersebut, Huzur juga mengawasi perluasan besar-besaran berbagai proyek kemanusiaan. Di antaranya Humanity First telah berkembang menjadi organisasi non-pemerintahan global yang aktif di 65 negara. Di bawah arahan Huzur, Ayyadullah Ta'ala bin Nasir, IAAE juga menjalankan proyek kemanusiaan di berbagai negara. Desa-desa, percontohan rumah sakit, sekolah, dan proyek air bersih telah didirikan di pelosok-pelosok dunia yang paling terpencil. Saat terjadi krisis kemanusiaan, Humanity First adalah yang pertama tiba dan terakhir meninggalkan lokasi bantuan.
Kini jemaat telah menerjemahkan Al-Quran Syarif ke dalam lebih dari 70 bahasa dan masih terus bertambah. Di bawah kepemimpinan Huzur, Jamiah telah didirikan di berbagai negara, melahirkan para ulama yang terlatih dengan baik, siap untuk menyebarkan ajaran Islam yang hakiki. Masjid-masjid terus dibangun dengan kecepatan yang mengagumkan di Afrika, Eropa, Asia, dan Amerika. Dan setiap masjid itu berdiri sebagai lambang kedamaian dan doa, bukan alat politik maupun perpecahan. Bahkan para pemimpin dunia meskipun sepenuhnya menjadi bahwa Ahmadi telah dinyatakan non-muslim oleh sebagian pemerintah, kini secara terbuka menyatakan bahwa inilah Islam yang seharusnya kita lihat, sebuah Islam yang penuh kasih, pendidikan, dan hidup berdampingan secara damai. Meskipun dinyatakan sebagai non-muslim merupakan ujian yang menyakitkan dan tidak adil, kini kita menyadari bahwa Allah memiliki rencananya yang penuh hikmah. Dengan memisahkan kita, Dia telah mengizinkan jemaat ini tampil sebagai cahaya petunjuk, sebuah kontras yang jelas terhadap ekstremisme, politik Islam, dan sektarianisme. Di bawah naungan khilafat, Jemaat Ahmadiyah telah menjadi keluarga besar dunia yang dihiasi takwa, disiplin, pengabdian, dan kedamaian. Kita menjadi contoh hidup tentang bagaimana seorang muslim seharusnya berakhlak, hidup, dan memberi kontribusi bagi masyarakat. Semuanya berkat bimbingan seorang khalifah yang hidup. Dalam menghadapi berbagai kekejaman yang terus terjadi di dunia, Huzur secara konsisten menyerukan keadilan dan perdamaian yang cepat. Beliau telah mendorong jemaat untuk berdoa dengan sungguh-sungguh bagi para korban tak bersalah, serta mengangkat suaranya di parlemen dan berbagai forum untuk menghentikan tragedi kemanusiaan yang tak dapat diterima ini. Kita semua memiliki kewajiban untuk mengangkat suara demi keadilan, dan diam tak lagi menjadi sebuah pilihan. Dalam setiap khutbah Huzur senantiasa menyeru pada doa, perdamaian, dan tanggung jawab global. Beliau memberikan kepada jemaat bukan hanya santapan ruhani, tetapi juga kepemimpinan yang bermoral dan mendunia di saat sangat sedikit pihak lain yang mampu memberikannya. Saudara-saudari tercinta yang saya muliakan, ketika kita merenungkan perjalanan yang luar biasa dari jemaat yang diberkahi ini di bawah naungan lembaga ilahi khilafat, kita menjadi saksi bagi suatu yang sungguh luar biasa. Pemenuhan sebuah janji ilahi yang terhampar di depan mata kita sendiri. Apa yang bermula di sebuah desa kecil di Kadian lebih dari 100 tahun yang lalu, kini telah menjadi sebuah gerakan ruhani mendunia, menyebarkan pesan damai Islam ke setiap benua di bumi ini. Dan yang telah menjadi pusat dari transformasi ini adalah cahaya petunjuk khilafat, sebuah kepemimpinan yang tidak lahir dari politik atau kekuasaan, melainkan dari doa, pengorbanan, dan ilahi. Di bawah kepemimpinan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, cahaya ini kini telah menjangkau hingga ke pelosok terjauh dunia. Setiap tahun ratusan ribu jiwa memasuki pangkuan Islam Ahmadiyah, mengambil baiat di tangan khalifah pada masanya, tunduk bukan kepada seorang manusia, melainkan kepada kehendak Allah yang Maha Perkasa. Dan kini ketika dunia semakin gelap oleh kebingungan, ketidakadilan, dan konflik, cahaya khilafat ini semakin bersinar terang, menyeru umat manusia untuk kembali kepada Sang Khalik. Misi utama yang diemban oleh Masih Maud alaihissalam, tugas yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah Ta'ala adalah menjembatani jarak antara manusia dengan Tuhan, menghidupkan kembali kerohanian yang sejati, dan menautkan kembali hati manusia kepada cinta dan zikir kepadanya. Dan inilah misi suci yang kini sedang ditegakkan dengan sepenuh kekuatan oleh Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz tercinta kita. Melalui berbagai inisiatif, sarana, dan upaya baru termasuk The Review of Religion, Simposium Perdamaian, Konferensi Agama-Agama Dunia, serta dakwah digital, jemaat berbicara kepada dunia modern dengan bahasanya sendiri, namun tetap menyampaikan kebenaran-kebenaran abadi dari Islam. Para pemuda kita alhamdulillah tampil maju sebagai duta-duta perdamaian, iman, dan akal sehat, persis sebagaimana yang Huzur cita-citakan. Namun demikian, di balik semua kemajuan ini, keberhasilan sejati dari misi ini tidaklah hanya terletak pada angka atau bangunan, melainkan pada hubungan pribadi kita masing-masing dengan Allah. Setiap anggota jemaat hendaknya bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku semakin mendekat kepada Sang Pencipta? Apakah aku turut menunaikan misi Masih Maud alaihissalam? Apakah aku mengikuti bimbingan khalifah bukan hanya dengan lisan tetapi juga dengan amal dan doa?
Mari kita perbarui baiat kita pada hari ini, bahwa kita akan mengutamakan agama di atas segala urusan dunia, bahwa kita akan berusaha memancarkan keindahan Islam di dalam rumah kita, dalam akhlak kita, dan dalam pengabdian kita kepada umat manusia, bahwa kita tidak akan pernah membiarkan nyala api khilafat ini meredup, tetapi akan terus mengobarkannya dari generasi ke generasi hingga pesan Islam sampai ke setiap hati dan setiap rumah. Semoga Allah menganugerahkan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba sejati khilafat. Semoga kita senantiasa berada di bawah naungan lembaga ilahi ini, dan semoga kita termasuk di antara mereka yang turut membantu mewujudkan nubuatan Masih Maud alaihissalam untuk menghidupkan kembali Islam, mempersatukan umat manusia, dan menegakkan kembali hubungan yang hidup dengan Sang Khalik. And re-establish a living relationship with our Creator. And may Allah Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Huzur supaya beliau bisa menerima terus berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.